viewers BCTV returns to the sidelines of your activities. I am Nathanael, who will provide the latest news. This time entertainment was shocked by one of the Indonesian artists named Vicky Prasetyo about himself being artist by the authorities. The following restarting the information. Gimana Vicky? Hasilnya Vicky gimana? Bang mikir-mikir Vicky. Gimana Vicky? Gimana? Tahan nih, Bang. Gimana nih, Bang? Nanti kita jelasin, Sakit hati enggak, Vi? Oke. Nanti kita jelasin. Gimana nih? Vicky ditahan ya, Vicky. Tunggu Bang, statementnya dikit, Bang. Bang Vicky. Bang, ngomong dulu, Bang. Izin jalan. Nanti kita terangin, nanti kita terangin. Izin jalan. Tangkap aja, Vicky. Bang Vicky. Izin jalan. Iya. Awas. Izin jalan ya. Nanti jalan. Nanti kasih keterangan, oke? Nanti kasih keterangan ya, teman-teman kawan-kawan semua ya. Wewe yang sini. Sorry. Vicky jangan jangan Vicky. Jangan Vicky. Tak terlihat khawatir berlebihan, Vicky Prasetyo seperti sudah menyadari kalau dirinya akan kembali merasakan dinginnya bilik tahanan. Don Juan dari Cikarang ini tampak tenang sesaat digelandang menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Bersamanya ikut mendampingi Baby Prasetyo, adiknya, serta Ramdan Alamsyah, kuasa hukum. Jangan Vicky. Udah Baby mau ikut ya? Baby nggak usah apa-apa Beb. Lagi anak-anak ya Beb. Ayo. Tutup. Minta doanya apa emang? Tapi gimana, sedih nggak? Enggak lah. 3 jam sebelumnya, Vicky diperiksa secara maraton oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanannya dianggap sudah melalui proses penyelidikan. Kejaksaan akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai kasus disidangkan di pengadilan. Selama waktu itu pula, presenter dan komedian akan melakukan perlawanan secara hukum. Pengacara menilai status tersangka yang ditimpakan kepada Vicky telah mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain. Inilah akhir drama dari pertengkaran panjang antara Vicky dengan Angel Elga. Kasus ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan Vicky ke kediaman Angel Elga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tanggal 19 November 2018. Saat sidak di tengah malam, ia memergoki Angel yang ketika itu masih berstatus istri sah berduaan dengan lelaki lain. Malam itu juga, lelaki berusia 38 tahun melaporkan wanita yang dinikahinya 9 Februari 2018 ke kantor polisi dengan tuduhan dugaan perzinahan. Tak
Tak terima rumahnya digerebek serta dituding macam-macam, Angel Elga melawan. Tanggal 21 Desember, ia balik melaporkan Vicky dengan tuduhan pencemaran nama baik. 6 bulan lamanya, kasus saling lapor ini mengendap di kantor polisi. Tanggal 30 Juli 2019, polisi akhirnya mengumumkan penghentian penyidikan perkara. Laporan Vicky dianggap tanpa alat bukti yang kuat. Angel Elga dinyatakan tidak bersalah. Malang bagi mantan tunangan Zaskia Gotik. Selang 6 bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 Desember 2019, Polres Jakarta Selatan menetapkannya sebagai tersangka. Vicky dijerat pasal 45 ayat 1 JO pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ancaman hukuman 4 tahun penjara menantinya. Setelah melewatkan proses panjang selama 20 bulan, pencetak sejumlah kalimat bijak harus menerima kenyataan pahit. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menahan. Ia diantarkan mobil tahanan berjeruji besi. Kepada tim selebritas Siang, Kepala Keamanan Rutan Salemba memastikan bahwa bapak 4 anak ini telah berada di dalam sel. Tadi kita terima Vicky pukul 5.20 dan kita terima sesuai dengan protokol kesehatan. Vicky diukur suhu tubuhnya 36,5 dan sudah dites rapid dan hasilnya negatif. Dan dia begitu masuk ke dalam, kita berlakukan protokol kesehatan. Dia kita suruh mandi terlebih dahulu dan kita ganti bajunya, dan sekarang kita tempatkan di isolasi untuk waktu selama 14 hari. Sungguh perjalanan yang ironis, bermula dari sebuah rumah di Jagakarsa, berakhir di rumah tahanan Salemba. The news at the same time close the event around news this afternoon. I am Nathanael. Thanks and goodbye.